Saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang pelajaran suatu kasih karunia sejati. Saat ini kita perlu belajar tentang kasih karunia sejati. Apa itu kasih karunia yang sebenarnya? Jangan sampai kita salah memahami tentang kasih karunia. Jadi kasih karunia sejati itu sangat penting, sangat perlu kita pelajari sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, supaya jangan kita salah memahami tentang kasih karunia. Banyak orang, dan saya pernah berargumentasi, ada beberapa orang teolog banyak yang salah memahami tentang kasih karunia. Karena kalau kasih karunia itu, ya hidup ini semuanya karena kasih karunia itu sangat benar. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak melihat setiap perbuatan kita. Bukan berarti Tuhan tidak memperhitungkan setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi saat pagi hari ini, siang hari ini, kita mau belajar tentang kasih karunia yang sejati. Kalau bicara tentang kasih karunia sejati berarti kasih karunia yang sebenarnya. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 12. 1 Petrus 5 ayat 12. Dikatakan, dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Jadi ada kasih karunia, jadi ya, bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Jadi kita perlu belajar tentang kasih karunia yang benar-benar kasih karunia dari Allah. Benar-benar kasih karunia sejati. Ayo mulai. Kita belajar. Ada apanya? Tidak ada? Terus kasih karunia, anugerah itu harus dialami agar dapat menjelaskan kebesaran anugerahnya yang melimpah. Jadi kasih karunia atau anugerah itu harus dialami. Jadi kita harus alami kasih karunia agar dapat menjelaskan kebesaran anugerahnya yang melimpah. Kasih karunia itu bukan suatu konsep. Jadi kita memahami anugerah atau kasih karunia bukan suatu konsep, ya, ataupun suatu doktrin. Kasih karunia itu bukan doktrin, bukan suatu konsep, tetapi harus dialami secara pribadi. Kalau engkau mengalami kasih karunia itu secara pribadi, baru engkau bisa menjelaskan apa itu kasih karunia. Karena kasih karunia bukan doktrin, pengalaman manusia itu sendiri. Jadi kasih karunia itu bukan doktrin, bukan suatu konsep, tetapi kasih karunia sejati itu adalah harus engkau alami, baru bisa engkau
jelaskan apa itu kasih karunia. Ada yang menyalahgunakan kasih karunia. Yudas 1 ayat 4. Yudas 1, ada orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Jangan sampai kita salah menyalahkan kasih karunia. Jadi mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang yang beriman, benar-benar engkau beriman, jangan sampai engkau menyalahgunakan tentang kasih karunia. Kasih karunia Allah itu adalah sesuatu yang mulia. Kasih karunia itu adalah kudus. Kasih karunia itu adalah ajaib. Kasih karunia itu mulia. Kasih karunia. Ayo kembali lagi. Ini orang yang menyalahkan kasih karunia. Kasih karunia sejati adalah mengajarkan kita untuk menolak kefasikan dan hawa nafsu duniawi. Jadi kasih karunia sejati adalah mengajarkan kita. Jadi kasih karunia sejati itu sebenarnya mengajar kita untuk menolak kefasikan. Kalau bicara kefasikan itu kan itu sudah unsur-unsur dosa di sana. Ada unsur manusia keduniawian. Ada unsur-unsur kejahatan, dosa di sana, kefasikan. Kasih karunia sejati adalah mengajarkan kita untuk menolak kefasikan dan hawa nafsu duniawi. Inilah kasih karunia sejati. Kasih karunia sejati adalah mengajarkan kita untuk menolak kefasikan dan hawa nafsu duniawi. Baca Titus 2 ayat 11 sampai ayat 12. Supaya kita belajar tentang kasih karunia yang sebenarnya. Jangan salah paham. Karena kasih karunia Allah atau anugerah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kasih karunia itu sudah nyata. Anugerah Allah itu nyata. Makanya kita harus alami. Harus kita nikmati kasih karunia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Terus jadi kasih karunia itu ini adalah kasih karunia. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Inilah kasih karunia yang sebenarnya. Jadi ini adalah kasih karunia. Jadi kasih karunia itu mendidik kita. Kasih karunia itu karena kasih karunia ini kita akan pelajari. Kasih karunia itu adalah kuasa. Kalau kita belajar, kasih karunia itu adalah kuasa. Ia mendidik. Jadi kasih karunia itu mendidik umat Tuhan. Kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kefasikan ini, kalau kita hidup dalam kasih karunia, kita akan meninggalkan kefasikan. Walaupun kadang-kala kita masih bisa lakukan kesalahan, tetapi saya sering berkata begini, kita kadang bisa masih melakukan kesalahan, tetapi jangan hidup dalam dosa. Tahu arti hidup dalam dosa, hidup dalam kefasikan, berbeda dengan kadang kita masih bisa salah berpikir, salah berbicara, masih bisa. Tapi jangan hidup dalam dosa. Jadi saudara harus mengerti, hidup dalam dosa berarti engkau tidak ada kasih karunia.
Kalau engkau terus hidup menipu orang, terus menipu orang, menipu, berzina terus, berarti engkau tidak alami kasih karunia yang sebenarnya. Kadang-kadang kita bisa melakukan kesalahan, bisa. Nggak ada satupun kita yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kadang-kadang pikiran kita, mulut kita, ya kan? Telinga kita, ya kan? Mungkin engkau tidak pernah mencuri sekarang ini, tapi pikiranmu bisa salah juga, mulutmu juga bisa salah, telingamu juga bisa salah, hatimu juga bisa salah. Mungkin engkau tidak pernah membunuh, iya benar. Mungkin engkau tidak pernah mencuri, oke benar. Mungkin engkau tidak pernah berzina secara apa, mungkin benar saja. Tapi hatimu, pikiran, dan gitu. Makanya saya bilang kita harus membedakan kasih karunia. Maksudnya kadang masih bisa kita melakukan kesalahan, tapi jangan hidup dalam dosa. Haleluya. Jangan hidup dalam dosa. Kita bisa salah bicara, kadang, tapi jangan hidup dalam dosa. Kalau engkau hidup dalam dosa, berarti engkau belum menerima anugerah Allah. Orang yang hidup terus dalam dosa, orang benar-benar tidak peduli Tuhan, dia nggak mengalami kasih karunia Allah sebenarnya. Jadi ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Jadi jangan main-main tentang beribadah. Memang kalau kita bicara beribadah, ini banyak. Ibadah yang sebenarnya adalah apa? Ibadah yang sebenarnya apa? Oi. Ibadah yang sebenarnya ada 3. Apa? Hei. Ini udah mungkin ada ratusan orang ini, tapi kok baca Roma 12 ayat 1 ayat 2. Ibadah yang sebenarnya adalah mempersembahkan. Baru ibadah yang sebenarnya kata kita apa lagi? Memperhatikan janda-janda yang miskin. Itu sebenarnya ibadah yang sebenarnya. Baru persekutuan sekarang ini. Contohnya kita. Ini 3 ini. Jadi jangan main-main. Mempersembahkan seluruh tubuh. Baru ibadah kita sekarang ini. Contohnya ibadah dalam persekutuan. Makanya dibilang Alkitab, jangan tinggalkan persekutuan. Ini kan persekutuan. Jangan engkau meninggalkan persekutuan. Ibadah. Seperti yang dibuat orang. Berarti ada orang, banyak orang yang membuat seperti katanya. Itu kata Rasul Paulus. Baru ketiga, ibadah yang sebenarnya adalah engkau memperhatikan janda-janda miskin dan orang-orang miskin. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Itulah ibadah yang sebenarnya. Jadi anugerah itu ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Terus kembali, saya kadang-kala rubah, kadang-kala saya seperti mengajar, kadang-kala saya seperti kakak air, kadang-kala memang harus begitu. Kadang-kala saya panggil orang maju ke depan. Terus kembali,
Kasih karunia itu tidak berarti membolehkan segala sesuatu. Jadi, kasih karunia itu tidak berarti membolehkan segala sesuatu. Kasih karunia itu tidak berarti Allah memalingkan wajahnya atau berpura-pura tidak melihat dosa kita. Jadi jangan salah-salah memahami tentang kasih karunia. Jadi kasih karunia itu tidak berarti membolehkan segala sesuatu. Bukan berarti suka-suka mau berbuat dosa. Itu bukan kasih karunia yang sejati. Contohnya, jadi orang Kristen, contohnya saudara sudah 10-20 tahun, 30 tahun jadi orang Kristen, tapi masih terus mabuk-mabukan. Kita kan berlarang kan, jelas-jelas kita nggak boleh mabuk. Kalau minum sedikit, ya kalau hanya sedikit. Kalau GPDI dilarang memang sedikit. Tapi Alkitab berkata kalau memang untuk kesehatan tidak apa-apa. Kalau untuk sehat, sedikit, tapi jangan mabuk. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Tapi GPDI melarang memang jangan. Tapi kalau hanya sedikit, kalau saya karena belajar sudah banyak, kalau hanya sedikit itu biasanya itu untuk kesehatan. Tapi Alkitab larang jangan mabuk. Tapi GPDI memang larang sedikit pun tidak boleh, itu GPDI. Ya. Ada Alkitab berkata kalau untuk kesehatan minum apapun. Kalau untuk kesehatan, jika itu untuk kesehatan, Alkitab tertulis bisa. Kalau untuk kesehatan. Kenapa? Saya latar belakang. Kenapa Rasul Paulus kalau untuk kesehatan? Dulu zaman Rasul Paulus itu, saya kasih tahu ini. Kenapa? Karena contohnya di daerah sana, waktu Rasul Paulus itu kan dingin. Kan kadang-kadang ada musim dingin. Kadang minum anggur membuat hangat badan itu. Jadi ada tujuannya. Makanya saya bilang motifnya, tujuannya harus kita sadari. Kan anggur itu akan bisa membuat hangat karena faktor cuaca, faktor keadaan. Jadi bukan untuk mabuk. Kenapa Rasul Paulus boleh untuk kesehatan? Ya karena faktor itu. Karena lingkungan, situasi. Karena kalau minum anggur itu akan membuat hangat badannya. Itu loh. Jadi jangan salah paham apa yang saya ajarkan saat ini. Berarti aku boleh. Bukan itu maksud saya. Saya ingin kasih pelajaran lebih dalam lagi. Enggak. Ya, gitu. Bukan berarti pendeta Kristen membolehkan. Jangan. Anda salah paham apa yang saya ajarkan. Supaya saudara jangan terlalu radikal. Banyak orang radikal tapi nggak paham radikalis apanya. Tapi nggak ngerti sebenarnya gitu. Jadi kasih karunia itu tidak berarti membolehkan segala sesuatu. Kasih karunia itu tidak berarti Allah memalingkan wajahnya atau berpura-pura tidak melihat dosa kita. Jadi jangan sampai karena kasih karunia kita langsung lupa akan dosa kita. Enggak. Itu bukan kasih karunia. Kasih karunia tidak pernah menghilangkan tanggung jawab kita. Jadi kasih karunia itu tidak pernah menghilangkan tanggung jawab kita untuk memelihara perintah-perintah Allah. Sebaliknya, ia memampukan kita melakukan perintahnya. Jadi kasih karunia itu adalah kuasa. Kuasa apa? Memampukan kita untuk melakukannya. Kasih karunia. Terus, kasih karunia mempunyai dua arti khusus. Jadi, kita harus paham. Kasih karunia mempunyai dua arti khusus, yaitu anugerah atau kasih karunia yang tidak layak kita terima. Anugerah adalah kemurahan dan kebaikannya terhadap kita. Itulah anugerah kasih karunia. Jadi anugerah yang tidak layak kita terima. Anugerah adalah kemurahan dan kebaikannya terhadap kita. Yang kedua, kasih karunia adalah kemampuan. Jadi kasih karunia adalah kemampuan. Jadi ngerti ya? Kasih karunia sejati itu adalah kemampuan dan kekuatan ilahi. Kasih karunia itu adalah kemampuan dan kekuatan ilahi. Harus saudara paham. Jadi kasih karunia sejati itu, kasih karunia itu adalah kekuatan. Jadi kekuatan ilahi. Kasih karunia adalah suatu kuasa yang mengubah
memampukan dan memberikan kekuatan. Itulah kasih karunia yang sebenarnya. Kasih karunia sejati. Jadi kasih karunia adalah kemampuan dan kekuatan ilahi. Kasih karunia adalah suatu kuasa yang mengubah, memampukan dan memberikan kekuatan. Itulah kasih karunia sejati. Jadi bukan berarti karena kasih karunia kita mempunyai alasan untuk suka-suka berbuat dosa. Ya, bukan itu. Bukan begitu. Kalau engkau benar-benar menerima kasih karunia, udah 20 tahun, 30 tahun jadi orang Kristen, dulunya suka judi, tapi kalau engkau sadar kasih karunia Allah, maka engkau akan lepaskan itu judi. Haleluya. Bapak, sekarang kan banyak judi online pun banyak sekarang. Iya kan? Ngeri kan? Judi online yang paling ngeri sekarang. Prostitusi online, penipuan online. Sekarang ini ngeri sekali sekarang. Pinjam uang gampang sekali sekarang ini. Saya itu hampir setiap hari ada telepon yang untuk kasih pinjam uang sama saya. Ada telepon sama saya banyak sekali. Pinjam 50 juta, nanti akhirnya kan bisa kita nggak tangguh bayar ya penjara. Hati-hati. Digampangkan tapi bisa masuk jurang. Kalau nggak hati-hati. Terus kasih karunia adalah kuasa. Kasih karunia adalah suatu yang memampukan kita atau kuasa. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Coba. Ini bagaimana Rasul Paulus. Ini lihat Rasulullah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi Rasul Paulus mengakui karena kasih karunia lah dia ada. Berarti kasih karunia itu mengubah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Jadi Rasul Paulus mengakui hidupnya karena kasih karunia. Dia bisa berubah karena kasih karunia. Pola pikirnya berubah oleh kasih karunia. Hatinya dirubah oleh kasih karunia. Haleluya. Jadi kita harus bangga dengan kasih karunia. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan itu kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kasih karunia itu, Rasul Paulus disertai oleh kasih karunia Allah. Terus kembali lagi, kasih karunia adalah sesuatu yang memampukan kita atau kuasa, saudara-saudara. Kasih karunia adalah sebuah jihad. Ini saya baca buku juga untuk kembali mengingat. Jadi kasih karunia itu diibaratkan seperti jihad. Kalau Muslim, Allah mereka itu jihad. Kalau Allah kita itu roh. Kalau saudara tanya, Allah mereka itu seperti jihad. Tapi kasih karunia itu ibaratkan seperti jihad, bukan roh. Jadi kasih karunia adalah sebuah jihad yang Allah masukkan ke dalam tubuh kita sewaktu kita membutuhkannya. Kan kasih karunia itu bukan berlimpah-limpah. Beda kasih karunia seseorang. Kasih karunia sama Majai beda dengan kasih karunia sama Israel. Beda-beda kasih karunia itu. Tergantung kita meresponi kasih karunia itu. Bagaimana sikap kita.
Ibrani 4 ayat 16 coba. Ibrani 4 ayat 16. Kita harus banyak baca, Pak. Kita belajar. Saya bersyukur saudara belajarlah. Kadang-kadang memang kita perlu kasih pelajaran. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Sebab kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapat pertolongan kita kepada waktunya. Jadi kita perlu dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kita harus berani supaya kita menerima rahmat. Jadi menerima kita. Jadi kasih karunia itu tergantung saudara mau terima atau tidak. Ini dia. Supaya kita menerima. Saudara mau terima anugerah atau tidak itu tergantung dirimu. Tuhan sudah curahkan, tapi ini supaya kita menerima rahmat dan menemukan. Jadi sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Jadi kita berani menghampiri tahta kasih karunia. Kita menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita kepada waktunya. Jadi untuk menerima kasih karunia itu harus ada respon dari manusia itu. Kenapa saya kasih pengajaran? Karena saya sedih menonton suatu Facebook. Bukan apa? Tadi kemarin saya nonton. Ada anak Tuhan. Mulai dari kecil dia sudah jadi Kristen. Saya nonton di YouTube itu. Tetapi saya tidak tahu siapa yang salah, apa pendetanya atau dia yang salah. Saya kira nggak tahu, tapi saya lihat sesudah besar dia berubah, tiba-tiba dia beralih dengan imannya. Kenapa dia beralih iman? Karena dia kurang paham itu siapa Tuhan Yesus. Dia bilang begini, aku berubah. Dia bilang, masa Tuhan Yesus makan? Masa Tuhan itu makan? Kan gitu. Masa Tuhan itu lapar? Masa Tuhan? Berarti nggak ada kasih pengajaran. Makanya harus kasih pengajaran. Bingung, kenapa Tuhan ini? Kok Tuhan kok makan? Kok Tuhan lapar? Berarti dia nggak paham. Dia bertanya-tanya, tapi mungkin dia nggak bertanya mungkin sama gembalanya. Seharusnya kan seorang jemaat yang ingin kenal Yesus, kenal Tuhan, kenapa Yesus Tuhan? Tanya lo, jangan sesat lo. Jangan hanya bertanya di dalam hati, bertanya sama pendetanya, sama gembalamu. Sampai sesat dia. Bayangkan pakai bersaksi, pakai apa dia? Kenapa? Saya hanya bertanya. Dalam hati saya, nggak pernah jadi diajarkan pendetanya ini. Tentang siapa? Kenapa Yesus itu? Kenapa tuh Yesus sebagai Tuhan itu bisa makan? Dia pernah diajari. Kenapa dia nggak paham kan gitu? Mudah-mudahan di sini kalau kau masih bingung kenapa Yesus itu Tuhan itu lapar, kalau saudara masih bingung sudah bahaya. Kalau saudara boleh konseling sama saya sekarang. Nanti. Bayangkan saya ngeri sekali sih. Ya Tuhan Yesus. Makanya perlu pengajaran. Saya ingin kasih pengajaran tentang kasih karunia kepadamu. Supaya engkau jangan salah memahami tentang kasih karunia. Haleluya. Jangan sampai salah memahami tentang kasih karunia. Ayo kembali lagi. Kasih karunia adalah satu-satunya hal yang mengubah hidup kita. Jadi kasih karunia itu satu-satunya yang bisa mengubah hidup. 1 Timotius 1 ayat 3-14. Kasih karunia itu yang mengubah hidup kita. Aku yang tadinya seorang penghujat, ini kata Rasul Paulus, dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Terus, 14.
Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia yang mengubah seorang Rasul Paulus, seorang yang jahat, seorang yang pembunuh, seorang yang begitu menyakiti iman kekristenan pada saat itu, maka kasih karunia yang mengubah hidupnya. Kembali lagi, jika Allah tidak memberi kita kasih karunia-Nya, tidak ada sesuatu pun yang akan berubah. Jadi kalau tidak kasih karunia, tidak akan pernah kita ada perubahan kalau bukan karena kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah kuasa. Ayo terus. Kasih karunia adalah satu-satunya hal yang mengubah kita dari dunia kita baca. Kasih karunia adalah satu-satunya hal yang mengubah kita. Galatia 1 ayat 13. Dikatakan, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ini tadi sambungannya tadi ya. Sambungannya bahwa Rasul Paulus itu seorang penganiaya, pembunuh, seorang yang jahat. Terus kasih karunia diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Ibrani 4 ayat 16. Yang membutuhkannya. Ibrani kita baca, belajar firman ya. Belajar. Kita perlu belajar. Kadang kalau orang belajar itu kadang beda dengan khotbah. Saya kalau khotbah mungkin 4, 1, 2, 3, 4 ayat pun sudah cukup. Kalau belajar banyak ayat. Harus dibuktikan, pengajaran itu harus dibuktikan. Jangan mengajar tanpa bukti. Buktinya itu Alkitab. Standarnya Alkitab, bukan karang-karang sendiri, bukan pemikiran-pemikiran sendiri. Kalau pemikiran karang-karang sendiri bisa saja, tapi apa kata Alkitab? Karena Alkitab adalah standar iman kekristenan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita. Udah tadi ya. Nih. Terus menghampiri berarti membutuhkan. Sebaliknya jika tidak menghampiri berarti tidak membutuhkan. Terus kasih karunia hanya diberikan kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi kasih karunia itu hanya diberikan kepada orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Saudara, kalau kita ingin menerima kasih karunia dari Allah, kita harus rendah hati. Karena hanya kerendahan hatilah kita bisa menerima sesuatu dari Allah. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kalau engkau ingin menerima kasih karunia yang sejati, kecongkakan itu harus dibuang. Kesombongan itu dibuang. Ya. Karena Alkitab Allah menentang orang yang congkak. Tahu arti menentang itu berarti tetapi ia mengasihi orang yang rendah hati. Terus
1 Petrus 5, baca ini 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Haleluya. Mari kita jemaat yang hari saat ini mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita akan menerima anugerah yang dari Allah. Kembali lagi, mengapa beberapa orang menerima, nanti saudara baca sendiri ya, Amsal 3:34 ya. Mengapa beberapa orang menerima kasih karunia tetapi orang lain tidak? Mengapa? Mengapa beberapa orang menerima kasih karunia tetapi orang lain tidak? Nuh mendapat kasih karunia dan terhindar dari air bah, dan orang lain tidak mendapat kasih karunia. Kenapa? Karena sikap kita menentukan apakah kita menerima kasih karunia atau tidak. Kenapa Nuh menerima kasih karunia dari Allah? Karena sikap Nuh terhadap kasih karunia itu. Sikapmu menentukan engkau menerima kasih karunia atau tidak. Contohnya, mengapa beberapa orang menerima kasih karunia tetapi orang lain tidak? Nuh mendapat kasih karunia dan terhindar dari air bah, dan orang lain tidak mendapat kasih karunia. Karena sikap kita menentukan apakah kita menerima kasih karunia atau tidak. Contohnya adalah Nuh. Nuh menerima kasih karunia, tapi orang lain semuanya mati, hanya keluarganya aja sama mantu, 8 orang mereka. Kenapa? Sikap kita menentukan kita menerima kasih karunia atau tidak. Bilang dulu kiri kanan, perhatikan sikapmu, ya bilang dulu, pukul dulu baik-baik dia. Perhatikan sikapmu. Sikapmu menentukan bagaimana engkau mendapat kasih karunia atau tidak. Terus, kasih karunia adalah kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Roma 1 ayat 1 dan 5. Jadi kasih karunia itu kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Roma 1 ayat 5 dikatakan, ayat 1 ayat 5. Ayat 5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi kasih karunia adalah kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Tidak ada alasan karena kasih karunia engkau tidak melakukan kehendak Allah. Tidak ada alasan itu. Karena kasih karunia lah sebenarnya kita melakukan kehendak Allah. Kasih karunia itu adalah kekuatan, kuasa, kemampuan. Jadi kasih karunia itu kemampuan untuk kita melakukan kehendak Allah, perintahnya. Haleluya. Itu. Jadi nggak ada alasan. Oh, karena anugerahmu aku suka berbuat dosa, suka aku berbuat dosa. Engkau salah tentang memahami tentang kasih karunia. Yang terakhir, masih keenam. Kasih karunia adalah kuasa untuk mengerti kebenaran dan mendeklarasikannya atau memberitakannya. Ini kasih karunia adalah kuasa untuk mengerti kebenaran dan mendeklarasikannya atau memberitakannya. Efesus 3 ayat 7 sampai 9. Efesus 3 ayat 7 sampai 9.
Dan Injil itu dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku sesuai dengan pengajaran kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkannya kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini sangat jelas kan? Kasih karunia itu adalah untuk kita bisa melakukan kehendak Allah, dan juga kasih karunia adalah kuasa untuk mengerti kebenaran dan mendeklarasikan dan memberitakan. Jadi Rasul Paulus dia bisa memberitakan Injil itu karena kasih karunia. Kekuatan kasih karunia itulah yang menyertai dia. Yang terakhir, saya tidak terlalu panjang-panjang mengkasih pengajaran. Yang terakhir adalah kasih karunia adalah kuasa untuk melayani dengan karunia Roh Kudus. Haleluya. Jadi kasih karunia adalah kuasa untuk melayani dengan karunia Roh Kudus. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kita punya dianugerahkan kasih karunia dengan karunia-karunia yang berbeda. Kita beda-beda karunia. Ada yang karunianya bisa musik, ada karunianya mengajar, ada karunianya memberi, ada karunianya dengan macam karunia. Jadi kasih karunia itu yang memampukan kita untuk melakukan kehendaknya. Terpujilah Yesus Tuhan Allah yang baik. Semoga pengajaran ini dapat memberikan pemahaman yang benar kepada kita agar kita tidak salah memahami tentang kasih karunia. Kita harus paham kasih karunia yang sejati, apa itu kasih karunia, agar kita tidak salah memahami dan melakukan kasih karunia itu. Terpujilah Yesus Tuhan Allah yang baik. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, kita sembah